Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Jadi istri tercinta. Alula terdiam dengan wajah muram. Jika dipikir lagi, omongan Raiden ada benarnya. Dia tidak menarik, jadi untuk apa takut? Emily sangat seksi. Sudah pasti Raiden takkan pernah bisa berpaling pada gadis biasa saja seperti ia. Sekarang ganti baju, lalu makan makananmu. Alula mendongak. Apa sudah datang? Binarnya. Lihatlah mata polosnya. Raiden tertarik dengan kepribadian itu. Angguk Raiden. Kemudian melangkah keluar dari ruangan tersebut. Alula mendengus. OMG, apa ini yang dinamakan pernikahan? Tidak ada chemistry sama sekali. Hancur sudah masa depanku, ucapnya lirih. Segera Alula mengganti pakaiannya dengan kemeja putih milik Raiden, daripada memakai baju tipis sejenis pakaian renda-renda. Alula lebih memilih memakai kemeja milik Raiden. Ini terlihat mirip dengan dress. Alula menghampiri suaminya. Di sisi Raiden masih ada Bastian. Ia mengamati setiap inci kecil dari lekuk tubuh mungil Alula. Kamu keluarlah, biarkan Alula makan, usir Raiden pada Bastian yang segera dilaksanakan. Alula duduk menghadapi beberapa makanan kesukaannya. Wah, akhirnya bisa makan juga malam ini, katanya lalu memulai ritual makan malamnya. Raiden menyimak cara makan Alula yang tidak ada gengsinya. Polos, jujur, asli, tanpa dibuat-buat. Kenapa kamu berurusan dengan Emily? Setelah cukup lama terdiam, Raiden kembali bertanya. Alula mendongak menatap wajah Raiden. Bibir gadis itu belepotan warna merah dari sambal ceker pedas yang membuat Raiden tak tahan melihatnya. Alula terdiam saat Raiden mengusap lembut bibirnya dengan ibu jari, bahkan mencicipi rasa sambal dari ibu jari tersebut. Raiden meringis menatap Alula. Ini terlalu pedas, tapi kamu santai sekali makannya. Apa tidak sakit perut? Tanyanya heran. Alula menggeleng. Lula suka. Dia melongo. Baru kali ini gadis itu berdekatan dengan pria tampan seperti Raiden. Raiden meneguk minuman dari gelas milik Alula. Baru mengenal, mereka sudah saling berbagi makanan bahkan minuman. Jadi, kenapa kamu berurusan dengan Emily? Aku barusan bertanya, ulang Raiden. Alula meneguk minumannya, lalu kembali menatap Raiden setelah mengusap bibirnya dengan tisu. Sudah Lula bilang kan, rumah Alula dibeli Nona Emily. Itulah makanya Lula mau merebusnya dengan cara bekerja untuknya. Itu satu-satunya rumah peninggalan orang tua Lula, dan Lula tidak mau luntang-lantung di jalanan, senduh Alula. Kenapa bisa dibeli Emily, sementara kamu sendiri tidak punya tempat tinggal lain? Itu urusan pribadi Lula. Untuk apa Om kepo? Sanggah Alula judes. Raiden tidak perlu tahu kenapa rumah itu bisa sampai dilelang, karena ini menyangkut privasi abangnya. Raiden menghela nafas sabar. Hei, Alula Humairah, aku ini suamimu, ucapnya. Suami macam apa? Tidak mencintai. Bisanya cuma mengancam. Cih, Alula berdecih ke samping. Raiden terkekeh. Jadi kamu mau aku cintai? Enggak, geleng Alula cepat. Kamu tadi protes, sambung Raiden menyengir. Entah kenapa, Alula tak pernah membuatnya bosan. Mau jadi istri tercinta, tawarnya lagi. Alula menaikkan ujung bibirnya. Sorry, sinisnya menolak. Raiden menyandar pada sofanya dengan masih menatap Alula. Apa permintaanmu setelah menjadi istriku? Tawarnya. Tidak ada.
Selain daripada Om bebaskan aku, meskipun aku istrimu, kenyataannya Om menikahiku bukan untuk hidup bersama. Tapi menyelamatkan diri dari rasa malu Om yang sudah mengundang banyak tamu kan, cetus Alula. Sok tahu, sergah Raiden. Lalu, Raiden mendekati wajah Alula agar lebih intens lagi. Aku mau membuat Emily cemburu padamu. Biar Emily merasakan dimakan pelurunya sendiri. Dia melepaskanmu untuk membunuhku. Tapi akan aku balikkan keadaan, kau yang akan menjadi pembunuhnya. Apa? Alula memekik dengan mata yang melotot. Jadi Om menikahiku karena dendam Om sama Nona Emily saja. Raiden kembali bersandar. Yah, begitulah kira tujuanku menikahimu bocah kecil. Ujarnya. Alula menggeleng ringan. Sungguh tak habis pikir dengan apa yang Raiden katakan barusan. Jadi sekarang, status Alula ini status palsu, sementara ada masa depan yang masih ingin sekali Alula capai di usia mudanya. Sekarang kita sama saja saling meraup keuntungan dari pernikahan ini. Aku tawarkan padamu sekali lagi, apa yang kamu mau dariku? Tambah Raiden. Alula terdiam sejenak sebelum kemudian ia kembali bersuara. Apa akan dikabulkan? Tentu saja, I'm rich man. Selama permintaanmu berhubungan dengan materi, aku bisa memenuhinya. Jawab Raiden merentangkan kedua tangannya. Benarkah? Angguk Raiden. Alula berpikir sejenak lalu menyeletukkan keinginannya. Lula mau Om biayai kuliah Nakula. Biarkan dia kuliah di perguruan tinggi yang bagus. Pintanya. Raiden melihat sisi lain dari gadis arogan itu. Terlepas dari semua kelicikannya, Alula sangat memikirkan keluarganya. Kamu sendiri? Tanyanya. Alula menggeleng. Lula tidak melanjutkan tahun ini. Lula mau ngumpulin duit yang banyak dulu buat masuk kuliah nanti. Lula mau kerja part-time di restoran, pom bensin dan bengkel. Katanya polos. Raiden mengerut kening. Kamu pikir aku akan mengizinkan istriku bekerja di tempat seperti itu? Tengah malam kamu bawa oli, solar, berdandan acak-acakan, tidak sedap dipandang, lalu kembali ke kamarku dengan pakaian dekilmu begitu, tukasnya. Mau bagaimana lagi? Lula bukan violinis cantik seperti pacar Om, pekik Alula. Makanya tidak usah sokan bekerja, daripada membuatku pusing dengan ulahmu, lebih baik kamu kuliah saja. Sela Raiden. Memangnya Om mau bayarin kuliah Lula dan Nakula? Raiden mengangguk pasti. Of course, sudah kubilang, I'm rich man. Sombongnya. Alula termenung menatap wajah tampan suaminya. Terlepas dari semua kesialan ini, Alula bersyukur jika Raiden mau membiayainya kuliah. Mulai besok, daftar kuliah di fakultas yang kamu mau, titah Raiden. Aku mau kamu mendapatkan hidup layak dan Emily akan benar mengira aku sudah benar menjadikanmu istri kesayanganku, batinnya. Baiklah, Alula menyengir.
Pagi hari yang cerah, terik sinar mentari menerjang masuk mengenai wajah tampan Raiden yang lekas menggeliatkan tubuhnya. Setidaknya jam 9 masih pagi bagi Raiden, tubuhnya sedikit pegal, malam tadi dia tidur terduduk di atas sofa. Raiden membuka mata hijaunya, menoleh ke kanan kiri secara perlahan dan lemas. Dia lihat seksama, gadis mungil yang semalam tidur di ranjang pengantinnya tak lagi nampak di retinanya. Raiden bangkit dari duduknya, meregangkan otot yang tegang, kemudian bertepuk tangan memanggil Bastian yang biasanya melayaninya. Dalam sekejap mata Bastian hadir di hadapannya dengan pakaian rapinya. Entah tidur entah tidak, Bastian selalu ada untuk Raiden. Sudah bangun? Tidak terjadi apa? Apa malam tadi kan? Tanya Bastian. Raiden mengernyit. Tentu saja, kau pikir aku tega memakan gadis bau kencur? Baguslah. Bastian terkikik mendapati wajah memerah sang tuan. Kemana anak itu? Sambung Raiden. Nyonya muda sudah pergi. Dia bilang mau mendaftar kuliah. Bukannya bos yang memberikan fasilitas itu? Aku lihat bos sudah memberinya kartu kredit. Raiden manggut. Baguslah. Sekarang siapkan mobil, kita jemput Alula dan mengajaknya ke Paris. Drama honeymoon akan lebih meyakinkan pernikahanku. Kamu urus paspor Alula. Bastian mengangkat kedua bahu. Oke, tidak ada yang sulit bagi Bastian. Menyulap paspor dan lain sebagainya perkara yang sangat mudah. Di lain tempat, tepatnya di lobi kampus terbaik negara ini, Alula tengah berhadapan dengan 3 gadis populer di Smanya. Sepertinya mereka juga sedang mendaftar kuliah di universitas yang Alula masuki. Cherry, Cindy, Hana, menatap Alula dari atas hingga bawah. Alula berpakaian usang. Kaos longgar berwarna putih butek, jumpsuit denim berwarna pink pudar dan tas sepatu yang tak kalah usangnya. Pagi tadi Alula sempat pulang ke rumah yang sekarang menjadi milik Emily untuk mengambil beberapa lembar pakaian ganti. Hari ini Alula mendaftar kuliah, sesuai perintah suaminya malam tadi. Daripada kerja dan bau oli, Raiden lebih suka Alula kuliah. Heh, Lula, nggak salah kamu kuliah di sini, hah? Cherry bertanya seolah mengejek. Tidak, jawab Alula. Punya uang kamu? Timpal Hana mencibir. Tidak sebanyak kalian, tapi ada, jawab Alula lagi. Cindy berdecih. Besti, kalian percaya nggak sama Lula? Berapa banyak uang pendaftaran di sini? Berapa banyak uang semester di sini? Pantes nggak Lula kuliah di sini? Tanyanya pada temannya. Ya enggak lah, jual diri dulu baru mampu, sambung Cherry. Semua orang menertawakan gadis mungil itu. Sialnya lagi adalah, Alula sedang berhadapan dengan anak dari salah satu donatur tetap di kampus ini. Alula tak bisa melawan meskipun ingin. Permisi, Alula memilih hengkang dari hadapan gadis cantik nan seksi itu. Mau kemana hah? Cherry menghalangi jalan Alula dengan kaki jenjangnya. Untung Alula segera menghentikan langkahnya, jika tidak mungkin sudah terjatuh.
Alula, di depan sana, ada Galang yang baru saja membantunya mengurus pendaftaran kuliah. Cherry mengerut bibir kuat, meskipun masih ingin mengerjai Alula, gadis itu tidak melakukannya. Sebab pemuda tampan yang melambaikan tangan pada Alula adalah pemuda tercintanya. Alula mendekat dan tersenyum pada mahasiswa terpopuler di kampus ini, tentunya setelah Cherry tidak lagi menghalangi jalan. Galang adalah presiden mahasiswa, alias ketua BEM di universitas ini. Dia pemuda populer nomor 1 di sini. Alula mengambil jurusan yang sama dengan Galang, yaitu animasi. Mereka dekat karena dahulu, Alula pernah mendatangi studio animasi yang dipimpin oleh abangnya Galang. Hobi, bakat dan kesukaan yang sama membuat mereka dekat. Terima kasih ya, Bang Galang sudah mau menyempatkan waktu untuk membantu pendaftaran kuliah Lula. Sama, aku senang melakukannya. Kalau ada perlu apa hubungi aku, tapi ingat, jangan berharap banyak dariku. Bang Galang menganggap kedekatan kita selama ini hanya pertemanan biasa. Tolong jangan masukkan ke dalam hati, seperti gadis lainnya. Sambung Galang tersenyum. Galang tahu Alula menyukainya, tapi membalas perasaan Alula tidak termasuk dari cita-citanya. Kasta berbeda, cara berpakaian dan gaya hidup di lingkungan yang berbeda membuat Galang tak ingin terjerembab lebih intens lagi dengan gadis bau kenjur ini. Iya, Lula sadar Lula bukan siapa. Lula hanya mengagumi Bang Galang saja. Berteman denganmu, itu sudah lebih dari cukup. Kendati sakit, Alula membalas senyum sangat manis. Jika dipikir lagi, Alula belum pernah melihat pemuda tampan yang sebaik dan sejujur Galang. Buktinya Raiden sangat menyebalkan, meskipun ketampanan Raiden tak mampu dia pungkiri. Kita makan siang di kantin. Aku yang traktir, mau, tawar Galang. Mau, angguk Alula. Galang meraih tangan mulus gadis itu. Raiden mas, ada banyak teriakan histeris yang terdengar memekakkan telinga. Sontak Alula dan Galang menoleh ke arah yang sama, yaitu kepada lelaki tampan dan mapan berusia matang bertubuh tinggi bidang. Raiden Mas Rafael melangkah dengan menyertakan harismanya menuju sosok mungil Alula. Kaos T-shirt ketat berwarna hitam, celana jeans biru terang, dan kacamata hitam yang disangkutkan pada kerah kaosnya. Sepatu sneaker putih membuat Raiden lebih awet muda. Semua orang meneriaki Raiden yang terkenal seksi dan kaya raya ini. Cherry, Cindy dan Hana juga tak kalah ributnya saat mengagumi ketampanan dan kegagahan Raiden Mas Rafael. Alula melotot. Sontak dia tutupi wajahnya dengan kertas pendaftaran yang dia dapat dari Galang. Sementara gadis lain ingin mendekati Raiden, Alula justru ingin kabur dari lelaki tampan itu. Gawat, jangan sampai Bang Galang tahu kalau Lula punya hubungan sama Om Raiden, rutuknya dalam batin. Bersambung.